Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kak Dinirat. Kali ini kita membahas soal-soal SKB CPNS 2020 tentang peraturan Menpan RI nomor 29 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dan angka kredit radiografer. Namun sebelum itu marilah kita subscribe dulu channel Kak Dinirat dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Oke, kita mulai ya soal-soalnya. Soal pertama, jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan radiologi pada sarana kesehatan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil atau PNS adalah pengertian dari A. Jabatan fungsional, B. Jabatan fungsional radiografer, C. Fungsi radiografer, D. Sistem radiologi rumah sakit, E. Tugas radiografer. Jawabannya B. Jabatan fungsional radiografer. Soal kedua, Permenpan yang mengatur jabatan fungsional radiografer dan angka kreditnya adalah A. Permenpan nomor 29 tahun 2013, B. tahun 2014, C. 15, D. tahun 2016. Jawabannya A. Permenpan nomor 29 tahun 2013. Soal ketiga, instansi pembina jabatan fungsional radiografer adalah A. Kementerian Kesehatan, B. Dinas Kesehatan, C. Pusat Kesehatan Masyarakat, D. Semua salah. Jawabannya A. Kementerian Kesehatan, Kemenkes. Soal keempat, jabatan fungsional radiografer terdiri atas A. Radiografer terampil dan radiografer ahli, B. Radiografer terampil dan radiografer madya, C. Radiografer terampil dan radiografer menengah, D. Radiografer madya dan radiografer ahli. Jawabannya A. Terampil dan ahli. Soal kelima, jenjang jabatan fungsional radiografer terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi yaitu A. Radiografer pelaksana, penyelia, radiografer pelaksana, B. Radiografer pelaksana, pelaksana lanjutan, penyelia, C. Radiografer penyelia, pelaksana lanjutan, pelaksana, D. Radiografer madya, muda, dan radiografer pertama. Jawabannya adalah B. Radiografer pelaksana lanjutan, radiografer penyelia. Soal keenam, jenjang jabatan fungsional radiografer ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi yaitu 1. Radiografer pertama, 2. muda, 3. madya. Urutan yang paling tepat adalah A. 321, B. 132, C. 123, D. 231, E. 213. Jawabannya C. 123. Pertama, muda, madya. Soal ketujuh, jenjang pangkat, golongan ruang jabatan fungsional radiografer terampil sesuai dengan jenjang jabatan seorang radiografer pelaksana CPNS, yaitu A. Pengatur golongan ruang 2C, B. Pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D, C. Pengatur tingkat 1 golongan ruang 2C, D. Pengatur golongan ruang 2D. Jawabannya A. Pengatur golongan ruang 2C. Soal ke-8, unsur dan subunsur kegiatan radiografer yang dapat dinilai angka kreditnya kecuali A. Pendidikan, B. Pelayanan radiologi, C. Pengembangan profesi, D. Keikutsertaan dalam organisasi profesi, E. Penetapan jenjang jabatan. Jawabannya E. Kecuali penetapan jenjang jabatan. Soal ke-9, penunjang tugas radiografer meliputi kecuali A. Pengajar atau pelatih di bidang pelayanan radiologi, B. Keikutsertaan dalam seminar atau lokakarya di bidang pelayanan radiologi, C. Keanggotaan dalam organisasi profesi, D. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional radiografer, E. Pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang pelayanan radiologi. Jawabannya E. Pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang pelayanan radiologi. Nomor 10, radiografer yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Kelebihan angka kredit tersebut A. Diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya atau tidak diperhitungkan.
Jawabannya A, diperhitungkan ya untuk kenaikan pangkat berikutnya. Soal ke-11, unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama terdiri dari kecuali A. Pendidikan, B. Pelayanan radiologi, C. Pengembangan profesi, D. Pengajar atau pelatih di bidang pelayanan radiologi. Jawabannya D, pengajar atau pelatih di bidang pelayanan radiologi. Karena yang D itu bukan unsur utama ya. Soal ke-12, radiografer yang secara bersama-sama membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang pelayanan radiologi diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut. A. Bila 2 orang penulis, pembagian angka kreditnya 60/40, penulis utama dan penulis pembantu. Bila 3 orang penulis, pembagian angka kreditnya 50 dan masing-masing 25 penulis pembantu. Yang ke C. Bila 4 orang penulis, pembagian angka kreditnya 40% penulis utama dan masing-masing 20% penulis pembantu. D. Semua benar. Jawabannya D, semua benar. Soal ke-13, susunan keanggotaan tim penilai jabatan fungsional radiografer sebagai berikut. A. Seorang ketua merangkap anggota, B. Seorang wakil ketua merangkap anggota, C. Sekretaris merangkap anggota, D. Paling kurang 4 orang anggota. A sampai D benar. Jawabannya A sampai D benar. Soal ke-14, tata kerja tim penilai jabatan fungsional radiografer dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional radiografer ditetapkan oleh A. Dinas Kesehatan Provinsi, B. Dinas Kesehatan Pusat, C. Kemenkes, atau Kementerian Kesehatan, D. Semua benar. Jawabannya C. Kementerian Kesehatan. Soal ke-15, PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional radiografer terampil harus memenuhi syarat yaitu kecuali A. Berijazah D3 Teknik Radiologi, B. Memiliki surat tanda registrasi STR radiografer yang masih berlaku, C. Pangkat paling rendah pengatur golongan ruang 2C, nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir, E. Pangkat terakhir golongan 3A. Kecuali jawabannya E, pangkat terakhir golongan 3A, harusnya 2C. Itu saja soal kita tentang Permenpan nomor 29 tahun 2013. Sampai jumpa pada soal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.